Halo semuanya, kembali lagi untuk part yang kedua mengenai materi kimia unsur. Ayo kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pembuatan unsur golongan utama pada gas mulia diperoleh melalui proses distilasi bertingkat udara cair, kecuali pada helium dan juga radon. Dengan perbedaan titik didih yang tinggi, maka memungkinkan gas-gas mulia di udara dapat dipisahkan. Yang pertama ada pengambilan helium dari gas alam, di mana diimbunkan, lalu pada proses kriogenik dan absorpsi. Lalu pada yang kedua pengambilan NeAr, Kr, Xe dari udara. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada perolehan radon. Lalu pada halogen yang pertama ada pembuatan fluorin melalui proses elektrolisis garamnya yaitu hidrogen fluorida. Lalu yang kedua ada pembuatan klorin yaitu dengan proses deakon atau oksidasi. Elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Lalu yang ketiga ada pembuatan bromin dengan cara mengoksidasi ion bromida dengan dalam air laut dengan klorin. Lalu yang keempat ada pembuatan iodin dengan secara komersial dibuat dengan mengoksidasi ion iodida yang terdapat di air laut dengan klorin. Dan yang terakhir itu ada pembuatan astatin dari pembakaran Bi dengan partikel He. Lalu yang ketiga itu ada pembuatan pada alkali. Yang pertama ada litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. Lalu pada pembuatan natrium yaitu dibuat dengan elektrolisis lelehan natrium klorida dicampur dengan kalsium klorida. Lalu untuk pembuatan kalium, rubidium, dan cesium yaitu dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Lalu pada pembuatan alkali tanah yang pertama ada berilium itu dengan mereduksi kalsium kloridanya. Lalu yang kedua ada pembuatan magnesium yaitu melalui proses Downs yaitu dengan menambahkan CaO dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida atau MgOH2. Selanjutnya itu melalui dengan direaksikan dengan HCl pekat. Kemudian setelah proses itu dielektrolisis. Nah, untuk bahasan yang terakhir yaitu ada kegunaan unsur golongan utama. Pada gas mulia, helium dalam bentuk gas itu sebagai pengisi kapal udara dan balon udara, dalam bentuk cair sebagai zat pendingin, lalu campuran dengan oksigen untuk pekerja terowongan, pernapasan penyelam atau penderita asma. Lalu pada neon itu sebagai pengisi lampu neon, dalam bentuk cair sebagai pendingin, lalu pengisi tabung televisi. Pada argon itu sebagai pengisi lampu pijar, untuk lampu reklame, sebagai atmosfer inner pada pengelasan logam. Lalu pada krypton itu sebagai pengisi lampu fluoresensi yang bertekanan rendah, untuk lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Lalu yang terakhir untuk lampu mercusuar. Pada xenon untuk pembuatan tabung elektron, lalu untuk lampu-lampu reklame yang memberi cahaya biru. Lalu pada radon untuk terapi radiasi pada penderita kanker, dan yang terakhir untuk sistem peringatan gempa. Kemudian ada kegunaan halogen yang pertama fluorin sebagai freon, cairan pendingin, teflon, lalu ada asam fluorik untuk membuat tulisan, lukisan, dan lain-lain. Lalu ada garam fluorid untuk pasta gigi. Pada klorin itu sebagai garam dapur, NaCl, cairan infus. Lalu DDT untuk insektisida, kaporit untuk menjernihkan air, lalu natrium hipoklorit sebagai pengelantang, dan juga masih banyak lagi.
Kemudian ada bromin, itu untuk sintesis senyawa-senyawa karbon, digunakan dalam sinar X, dalam film fotografi. Lalu ada NaBr sebagai obat penenang saraf. Yang selanjutnya ada iodin, itu sebagai iodoform untuk zat antiseptik. Lalu ada Ki sebagai obat anti jamur, Agi digunakan bersama-sama dengan AgBr dalam film fotografi. Dan yang ketiga itu ada kegunaan dari alkali. Yang pertama ada lithium sebagai baterai smartphone, laptop, lalu ada paduan dengan Mg dan Al untuk komponen pesawat terbang, dimana dengan ada natrium itu sebagai uap Na untuk lampu jalanan, dan natrium dalam tubuh untuk menjaga kesetimbangan elektrolit, dan masih banyak lagi. Untuk kalium itu di tubuh membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh arteri sebagai pupuk NPK, dan juga ada banyak lagi. Pada rubidium, kemudian itu tadi adalah rubidium ya, itu sebagai osilator, aplikasi di navigasi, komunikasi militer. Garam rubidium dalam gelas keramik kembang api. Nah, untuk yang kelima itu ada cesium sebagai memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca ya. Lalu ada cesium klorida untuk sel fotoelektrik atau elektrik, dan cesium nitrat untuk membuat gelas optik. Nah, udah yang terakhir nih, yaitu ada kegunaan dari alkali tanah. Yang pertama ada berilium sebagai paduan logam, dan juga tembakannya dipakai untuk listrik, untuk bahan kaca dari sinar X. Lalu ada magnesium sebagai konstruksi pesawat terbang. Lalu ada garamnya, yaitu untuk obat pencahar, dan ada MgO untuk pelapisan tungku. Pada kalsium untuk pembentukan tulang gigi, dedaunan. Lalu ada gipsum untuk pembuatan cetakan alat keramik atau perkat. Ada kapur tohor untuk penyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Kemudian ada strontium, yaitu pada strontium klorida itu sebagai bahan tambahan pada gigi sensitif. Pada strontium nitrat itu sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Kemudian ada barium, yaitu pada PaSO4 untuk memeriksa saluran pencernaan untuk kembang api. Dan pada yang terakhir yaitu ada radium dalam bentuk gas digunakan dalam kemoterapi. Oke, sekian dari aku untuk materi kimia unsur. Jangan lupa untuk di subscribe.